Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1113 yang lalu, cerita dalam chapter 1114 akan dimulai dengan memperlihatkan keadaan banyak orang di seluruh dunia yang sedang terkejut karena perkataan Vegapunk. Seperti yang kita tahu, dengan tegas Vegapunk berkata bahwa dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan. Hal tersebut merupakan pernyataan yang sangat mengejutkan sekaligus menakutkan. Kehidupan dari banyak orang menjadi terancam jika hal ini benar-benar terjadi. Reaksi dari beberapa orang terkenal pun akan ditampilkan, seperti para kru bajak laut Roger yang berada di berbagai tempat di seluruh dunia. Berhubung para kru Roger sudah pernah mencapai Laftel dan mengetahui banyak hal penting terkait rahasia dunia, maka mungkin informasi dari Vegapunk ini bukan hal baru bagi mereka. Sejak lama, mereka telah mengetahui bahwa potensi tenggelamnya dunia memang benar-benar ada. Dengan begitu, maka ekspresi mereka saat mendengar atau menonton siaran Vegapunk akan biasa-biasa saja. Saat para kru bajak laut Roger disorot, Chopper Gaban pun akan terlihat. Dia tinggal di suatu tempat di dunia baru, dan seperti apa penampilannya saat ini juga akan diketahui. Sementara itu, keadaan di Pulau Egghead masih sangat panas dengan berbagai pertarungan yang terjadi di sana. Gorosei Warkuri dan Gorosei Jupiter masih terus memburu Luffy yang sedang bersama dengan Dory dan Brogy. Saat situasi semakin mendesak, kedua raksasa itu memakai jurus baru yang sangat kuat. Jurus tersebut menghasilkan serangan yang sangat masif yang bahkan membuat Warkuri dan Jupiter sangat terkejut. Namun, konsekuensi di balik penggunaan jurus itu adalah berkurangnya tenaga Dory dan Brogy secara drastis. Di sisi lain, walau jurus tersebut mengenai kedua Gorosei dengan telak, tapi mereka dengan mudah bisa pulih berkat kekuatan regenerasi. Untung saja, Luffy sudah bisa kembali memasuki mode Gear 5. Dia pun bisa bertarung lagi melawan para Gorosei. Dalam mode Gear 5 itu, Luffy akan berkata bahwa dia memiliki ide bagus. Memang masih belum diketahui ide apa yang Luffy maksud, namun ide tersebut pasti berkaitan dengan rencana untuk memakai jurus baru yang menurut Luffy bisa berguna untuk melawan Gorosei saat ini. Berhubung dalam mode Gear 5 Luffy memiliki kekuatan kebebasan dan Toon Force, maka bukan hal sulit baginya untuk menciptakan teknik-teknik baru yang efektif untuk digunakan sesuai dengan keadaan. Beralih ke tempat lain, keadaan dari Nami dan kawan-kawan akan diperlihatkan. Mereka menyerang dengan jurus pamungkas mereka masing-masing. Bahkan Robin yang sedang terluka dan takut karena teringat peristiwa di Ohara pun akan menguatkan diri untuk ikut serta dalam pertarungan. Serangan-serangan dari para kru bajak laut topi jerami itu memang memukau, tapi masih tak mampu untuk mengalahkan sang Gorosei. Saturn terbukti terlalu tangguh sehingga dia tetap akan unggul dan membuat mereka berada dalam bahaya besar. Pada saat genting, Zoro dan Jinbei akan tiba di sana. Seperti yang kita tahu, usai Zoro mengalahkan Rob Lucy, Jinbei membawanya untuk berkumpul kembali bersama Nami dan yang lain. Ketika mereka tiba dan melihat Saturn, tentu mereka berdua akan langsung melancarkan serangan kepada sang Gorosei itu. Zoro akan memakai teknik baru yang sangat kuat dan cepat untuk memotong semua kaki Saturn. Sedangkan Jinbei akan memakai teknik karate manusia ikan dengan Bushoshoku Haki yang sangat kuat untuk menyerang kepala Saturn hingga remuk. Melihat semua kaki Saturn telah terpotong dan kepalanya pun sudah remuk, membuat para kru bajak laut topi jerami di sana merasa senang. Namun, itu hanya kesenangan sesaat. Saturn akan segera beregenerasi dan terlihat sangat marah. Dia juga akan mengatakan bahwa Zoro dan Jinbei merupakan serangga-serangga yang merepotkan. Zoro pun akan menyadari bahwa aura mengerikan yang dia rasakan beberapa waktu yang lalu berasal dari Saturn. Hal tersebut sama sekali tidak membuat Zoro takut, malah dia akan sangat bersemangat untuk bertarung habis-habisan melawan sang musuh tangguh itu. Dalam pertarungan tersebut, Zoro pasti tidak akan menahan diri. Dia akan mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki, sehingga nanti kita akan melihat Zoro memakai teknik-teknik terkuatnya, seperti mode Asura dan King of Hell.
Saturn pun akan mengakui bahwa Zoro memiliki keahlian berpedang yang sangat hebat. Tapi menurut sang Gorosei itu, kemampuan berpedang Zoro masih belum sekuat seseorang yang dia kenal, yaitu Nusjuro. Menurut Saturn, dari berbagai aspek, Nusjuro lebih unggul dibanding Zoro. Mendengar ada seorang pendekar pedang sehebat itu pun membuat Zoro penasaran untuk bertemu dan melawan Nusjuro suatu saat nanti. Berpindah ke tempat lain, lokasi Sanji akan disorot. Di sana, Gorosei Nusjuro telah berhasil mengalahkan Oimo dan Kashi. Franky pun akan menyerang Gorosei itu dengan Radical Beam, tapi dia bisa menghindari serangan Franky, lalu menebas Franky memakai tebasan beku. Franky pun menjadi tidak bisa bergerak karena es Nusjuro. Sanji yang melihat itu menolong Franky memakai api dari kakinya untuk mencairkan es tersebut. Setelah itu, Sanji dan Bonnie siap menghadapi Gorosei pengguna kekuatan Bakotsu itu. Sebenarnya, Sanji melarang Bonnie untuk ikut bertarung karena dia khawatir Bonnie akan berada dalam bahaya. Namun gadis itu meminta Sanji untuk tidak meremehkannya karena Bonnie tidak selemah yang Sanji kira. Sanji pun segera mengaktifkan Ifrit Jambe dan memakai kekuatan tubuh Super Germa. Sedangkan Bonnie menggunakan teknik Distorted Future untuk berubah menjadi Nika. Seperti yang kita tahu, sebelumnya saat berubah menjadi Nika menggunakan teknik itu, Bonnie hanya bisa memakai kekuatan seperti Gear 3 Luffy saja. Itu karena dulu pengetahuan Bonnie tentang Nika masih terbatas. Tapi sekarang Bonnie sudah lebih tahu soal Nika karena dia telah melihat langsung Luffy dalam mode Gear 5. Dengan begitu, ketika berubah menjadi Nika kali ini, Bonnie sudah bisa memasuki wujud putih. Memang kekuatan Nika palsu Bonnie jauh lebih lemah dibanding kekuatan Nika yang asli. Tapi setidaknya kekuatan tersebut tetap merepotkan dan membuat Bonnie menjadi semakin berkembang. Bonnie dan Sanji pun berkolaborasi dalam menghadapi Nusjuro. Terakhir, cerita akan kembali berfokus pada siaran Vegapunk. Dalam siaran itu, sang ilmuwan jenius tersebut akan membahas lebih lanjut soal dunia yang akan tenggelam. Menurut Vegapunk, menenggelamkan dunia adalah proses panjang dan telah terjadi sejak lama, dan sampai sejauh ini sudah ada beberapa negeri yang tenggelam dalam proses tersebut. Salah satu negeri yang tenggelam itu adalah Kerajaan Kuno, negeri dengan peradaban paling maju dan terkuat pada masa lalu. Jadi, mengapa lokasi dari kerajaan kuno tidak diketahui selama ratusan tahun? Itu karena kerajaan tersebut sudah tenggelam ke dalam lautan. Kerajaan kuno merupakan kerajaan yang sangat maju. Bangunan-bangunannya pasti terbuat dari material yang sangat kokoh, sehingga tidak mungkin hancur diserang oleh 20 kerajaan. Namun, sekuat-kuatnya bangunan tetap akan tenggelam jika lautan menjadi tinggi. Jadi, dulu lautan tidak setinggi sekarang, namun seiring berjalannya waktu, lautan sedikit demi sedikit mulai naik sehingga kerajaan kuno pun tenggelam. Dan puncak dari naiknya lautan akan terjadi di masa depan nanti. Seperti yang Vegapunk katakan, dunia akan tenggelam ke dalam lautan. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1114. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.